Air, hal yang biasa kita lihat, kita minum, dan kita rasakan setiap hari. Tapi, pernahkah kita berpikir dari mana semua keteraturan ini berasal? Mengapa jumlah air di bumi tidak pernah habis meski dikonsumsi miliaran makhluk hidup selama jutaan tahun? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, saya Ahlus Septidal Putri dari program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir UIN Imam Bonjol Padang. Nah, di video kali ini kita akan membahas bagaimana wahyu yang diturunkan 14 abad yang lalu ternyata selaras dengan penemuan sains modern mengenai eksistensi air dan keajaiban siklus hujan. Yuk kita bahas! Di dalam firman Allah, Quran Surah Al-Anbiya ayat 30, pada penggalan yang berbunyi, وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ, yang artinya, dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup itu dari air. Secara sains, pernyataan ini mutlak. Biologi modern menemukan bahwa sitoplasma, atau komponen utama dalam sel makhluk hidup, sebagian besar terdiri dari air. Bahkan dalam dunia astronomi, saat para ilmuwan mencari planet yang berpotensi memiliki kehidupan, indikator pertama yang mereka buru adalah water signature atau jejak air. Tanpa air, kehidupan secara biologis mustahil ada. Al-Quran sudah mengunci fakta besar ini jauh sebelum mikroskop pertama kali ditemukan manusia. Lalu, jika air adalah kunci kehidupan, bagaimana bumi menjaga ketersediaannya agar tidak habis? Jawabannya ada di dalam Quran Surah Al-Mu'minun ayat 18 yang berbunyi, وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ. Kata biqadarin yang artinya menurut suatu ukuran, dalam ilmu hidrologi modern, kita mengenal hukum konservasi massa dalam siklus air. Jumlah total air di bumi itu fix atau tetap, tidak berkurang dan tidak bertambah. Air hanya berubah wujud, menguap dari air laut menjadi awan, turun sebagai hujan, lalu diserap oleh tanah, dan menetap di bumi, lalu kembali lagi menguap menjadi awan. Pola presisi dan berukur inilah yang menjaga ekosistem bumi tetap seimbang. Selanjutnya, Quran Surah Nur ayat 43. Inilah yang paling menakjubkan, karena Allah menggambarkan dengan secara sangat visual tentang awan yang diarak, dihimpun, bertindih-tindih menjadi satu, hingga kemudian turunlah hujan di celah-celahnya. Tahukah kamu, awan seperti gunung di langit dalam ayat ini adalah gambaran sempurna dari awan cumulonimbus. Awan ini satu-satunya awan yang bisa tumbuh vertikal menjulang tinggi hingga belasan kilometer persis seperti gunung. Meteorologi modern di dalam awan, inilah yang menjadi proses pembukuan ekstrim yang menghasilkan hujan es. Persis seperti yang disebutkan di akhir ayat tersebut. Sebuah detail meteorologi yang sangat akurat mustahil diketahui manusia pada abad ke-7 tanpa bantuan radar cuaca dan pesawat terbang. Teman-teman, dari ketiga ayat tersebut dapat kita lihat bahwa Al-Quran bukanlah kitab yang kaku, melainkan kitab petunjuk sains yang sangat ilmiah. Keselarasan mutlak antara isyarat ayat kauniyah di alam dan ayat kauliyah di dalam mushaf adalah bukti bahwa pencipta alam semesta ini adalah zat yang sama dengan yang menurunkan Al-Quran Karim. Semoga video ini bermanfaat dan menambah kekaguman kita pada keagungan ayat Al-Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.